Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyinal mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wat tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sadaqallahul azim. Amma ba'da. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, shaimun, shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabar Anda semuanya? Alhamdulillah, kami berdoa semoga pemirsa beserta keluarga di rumah senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dalam kesehatan dan keafiatan. Amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa, hari ini alhamdulillah kita ketemu kembali tentunya dalam program Indahnya Ramadan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema yang sangat penting yang terkait dengan jiwa kita, yaitu terkait urgensi maghfirah bagi jiwa kita. Kita ketahui bahwa maghfirah adalah keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana urgensinya dan bagaimana cara kita mendapatkan maghfirah, terutama di bulan Ramadan ini adalah kesempatan yang sangat besar dan sangat terbuka untuk mendapatkan maghfirah, yaitu keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu tema ini akan dibahas oleh narasumber yang telah hadir di studio bersama kita, yang tidak asing lagi, beliau merupakan sahabat dari almarhum ayah saya, yaitu beliau adalah Syekh Khalifah Buya Dr. Kiai Haji Tamrin Munte M. Hum. Beliau merupakan penasehat atau pembina di Pondok Pesantren Nur Ar-Radiyah Tanjung Pura Langkat. Mari kita sapa bersama-sama. Assalamualaikum Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Bagaimana kabarnya Buya? Sehat Buya? Sehat walafiat. Masya Allah. Tadi di jalan tak macet dari Tanjung Pura kemari Buya? Alhamdulillah, kalau jalan tol tak pernah macet. Alhamdulillah, Masya Allah. Ada kemudahan ini Buya ya. Iya. Masya Allah. Terima kasih Buya sudah berkenan hadir di studio bersama kita. Alhamdulillah. Dan pemirsa TVRI Sumatera Utara, shaimun shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti biasanya untuk mendapatkan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, marilah kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Qur'anul Karim yang akan dibacakan oleh qari kita, yaitu Ahmad Hamdika, yang akan membacakan surah Al-Baqarah ayat 261 sampai 262. Kepada qari, falyatafaddal mashkura. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن
يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Quranul Karim tadi, acara kita mendapat cucuran dan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, shaimun, shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti biasanya kami mengajak Anda untuk nantinya bertanya dengan Buya dengan cara menghubungi di nomor 0811 6100 386 0811 6100 386 dengan judul yaitu urgensi maghfirah bagi jiwa kita. Tidak sabar kita akan mendengarkan tausiah dari Buya kita. Buya, ini terkait dengan maghfirah. Momennya sangat tepat sekali nih Buya, karena kita sedang berada di bulan suci Ramadan. Kita ketahui bahwa salah satu harapan terbesar kita di bulan Ramadan ini Allah ampunkan dosa kita. Baik Buya, bagaimana sebenarnya urgensi maghfirah ini? Persilahkan Buya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Pemirsa TVRI Sumatera Utara, dimanapun saudara-saudaraku berada yang dirahmati Allah, yang kami muliakan. Kita bersyukur kepada Allah, Allah masih ridho kepada kita. Diingatkannya dan digerakkannya hati kita untuk mengisi Ramadan ini, baik dengan menyampaikan tausiah seputar Ramadan dan hikmahnya melalui TVRI Sumatera Utara, maupun sebagai pendengar, pemirsa
Kalau ada keinginan kita untuk mengikuti indahnya Ramadan di TVRI atau di mana saja, itu gambaran Allah ridho kepada kita. Sebab Allah menyuruh kita untuk mendengar. Fabashir ibadiyalladzina yastami'unal qaul fayattabi'una ahsana. Ulaikal ladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Beri kabar gembira ya Muhammad kepada hambaku yang mereka suka mendengarkan perkataan. Dengan itu mereka bisa mengikut mana yang terbaik. Mereka lah golongan ulul albab. Alhamdulillah TVRI Sumut juga aktif berkaitan dengan dakwah baik di Ramadan maupun di luar Ramadan. Kali ini kita membicarakan soal maghfirah. Allah memerintahkan kita untuk meminta ampun. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Segeralah kamu memohon Allah itu memberikan ampunan kepada kamu. Segera. Kenapa Allah memerintahkan kita menyegerakan itu? Karena ada risiko. Kalau itu tidak kita lakukan, ada pengaruh dari perilaku-perilaku yang mengharuskan kita mohon ampun terhadap batin kita. Yang mengharuskan kita minta ampun otomatis karena kita melanggar aturan Allah, baik yang wajib tidak dikerjakan maupun yang haram yang dilakukan. Itu secara lahiriah. Yang haram itu yang dilarang, yang wajib itu dikerjakan. Ini bagi orang yang sudah baligh, tentu perilaku ini banyak. Tanpa dipaksa, kalau dipaksa nggak ada risiko. Dia lahir dalam bentuk kesadaran. Baik pengetahuan kita menyatakan itu salah, kita langgar, maupun ini yang wajib kita tinggalkan. Berarti muncul dari hati. Orang yang hatinya dibawanya untuk menentang, berarti dia mendidik dirinya sendiri untuk tidak mengikut. Mengikut itu dalam istilah syariatnya ta'at. Kata Nabi, siapa yang melakukan suatu dosa, man aznaba zamban kanat lahu nuqtatun sauda fi qalbi. Ternoda titik hitam di dalam batinnya. Itu kalau dia tidak taubati, titik hitam itu makin pekat, makin tepat, makin melebar, menghilangkan cahaya hidayah, cahaya iman. Saya bisa melihat Ustadz karena ada cahaya. Kalau tidak ada cahaya, mungkin yang kita pandang semuanya sama, gelap. Meskipun mata kita terang nih. Iya, meskipun ada terang. Tapi karena ada cahaya, maka terpandanglah mana yang kita kenal, mana yang belum kita kenal, dan mana yang sangat kita kenal. Batin orang yang ada nur cahaya, maka dia akan sangat terang melihat yang salah itu berbahaya, yang benar itu pasti bermanfaat. Nah ini ada pada setiap orang, karena setiap orang itu punya sifat yang sama. Kullu ibni adama khotoun wa khairu khotoina at-tawwabun. Semua manusia itu bersalah. Maka yang terbaik dari yang bersalah itu adalah yang membersihkan diri, yang taubat, yang mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat-ayat dan hadis yang memerintahkan kita untuk maghfirah, maka disimpulkan bahwa maghfirah itu adalah kebutuhan setiap manusia. Kenapa begitu? Karena dituntut dari setiap manusia itu melahirkan perilaku-perilaku yang soleh. Khairun nas ampa'uhum linnas. Baik dia berguna dia bagi dirinya sendiri, sehingga dia tidak melakukan hal-hal yang merugikan. Berapa banyak anak-anak kita sekarang melakukan perilaku yang merugikan dirinya sendiri. Kenapa? Karena tidak menggunakan hidayah dan tidak mendapat hidayah. Belum lagi hal-hal yang lain. Kadang-kadang tidak wajar dilakukan tapi dikerjakan juga. Apa contohnya? Berapa banyak dosa kita kepada lingkungan sehingga lingkungan rusak.
karena kita mengubah lingkungan itu sehingga berdampak. Pada Allah mengatakan la tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Dan ini dilakukan oleh orang yang tidak wajar. Kalau terpaksa dia misalnya memasak seperti orang zaman dulu, lalu ditebangnya pohon, kita menganggap masih wajar. Atau hutan itu mereka gunakan untuk berladang lalu berpindah-pindah, karena mereka orang yang tradisi lama, yang ilmunya sangat sedikit, mungkin kita anggap wajar. Tapi hari ini yang merusak hutan itu bukan model orang seperti itu. Model orang yang punya modal banyak, model orang yang serakah dengan kepentingan-kepentingan lain, yang tidak menata kehidupan baru, tetapi merusak kepentingan orang banyak yang lama. Itu dosa yang luar biasa. Nah ini sebabnya. Kenapa? Karena tadi itu batinnya tidak ada cahaya, sehingga tidak menimbulkan kesadaran. Ada 3 sifat manusia yang batinnya. Pertama dia harus tahu, yang kedua dia harus percaya, dan yang ketiga dia harus yakin. Kalau dia tahu berarti allamal insana ma lam ya'lam, sehingga bisa digambarkannya mana berguna dan mana yang tidak berguna, mana yang memudaratkan dan mana yang bermanfaat. Yang kedua, dia percaya ini perintah Tuhan akan mengandung risiko. Kalau dia patuhi, dia akan mendapat pahala. Kalau dia lawan, dia akan mendapat dosa. Ini orang yang percaya. Tapi yang percaya ini belum tentu dia berbuat kalau dia tidak sampai ke tingkat keyakinan. Karena keyakinan itulah orang maka sampai ke tahap ini sangat penting, harus saya lakukan. Dan kalau itu tidak sampai dia ke tahap yakin, mungkin dia akan merasa itu tidak berapa penting. Maka walaupun dia percaya, mungkin dia akan melanggar juga. Nah, jadi bisa kita rasakan bahwa dampak dari perbuatan dosa, melanggar aturan-aturan Allah, itu membentuk jiwa yang tingkat kesadarannya menjadi rendah sekali. Baik Buya, Masya Allah. Terkait dengan tadi Buya sampaikan bahwa salah satu tadi dampaknya karena perbuatan dosa itu atas kesadaran kita, sehingga menjadi nuqtatus sauda, ada bintik hitam di dalam itu. Semakin banyak dosa, semakin banyak bintik. Selain itu kira-kira Buya, apa dampak dari akibat tidak dapatnya maghfirah ini? Dosa kita tidak diampunkan Allah. Apa dampaknya bagi jiwa kita selain dari tadi ada titik hitam dalam setiap perbuatan dosa tadi? Persilakan. Kalau kita ambil sebuah hadis, libni adam lammatani, lammatul lil malaki wa lammatul lil syaitan. Lammatul lil malaki i'adum bil haqqi wa tasdiqum bil haqq. I'adum bil khairi wa tasdiqum bil haqq. Sesungguhnya ada 2 bisikan dalam hati manusia. Bisikan setan dan bisikan malaikat. Bisikan malaikat itu memunculkan kebaikan dan mengakui kebenaran. Sedangkan lamatu syaitan i'adum bisar, dia menggerakkan orang untuk yang salah, dan wa takzibum bil haq, mendustakan yang benar. Nah, apa kaitannya? Jawabannya mudah. Hati orang yang mudah melakukan dosa itu tunggangannya setan. Sedangkan hati orang yang benar itu payah dikendalikan oleh setan. Apalagi tingkat orang yang benar ini sampai kepada keikhlasan. Salah satu sifat yang membuat setan tidak berdaya, menggelincirkan kita kepada yang salah, jika kita melakukan sesuatu seperti puasa ini, ikhlas. Mukhlisina lahuddin. Di situ dia. Jadi kalau orang yang sudah tahu dia salah, dan kita semua salah, dan kalau kita tenggelam dalam kesalahan, itu berdampak. 1, hilang kemuliaan diri. Orang yang hilang kemuliaan dirinya, maka dia akan tenggelam merasa hina. Maka dia sulit mengelompok kepada orang-orang yang mulia. Yang kedua, orang yang tenggelam dalam dosa biasanya sangat gelisah, apalagi di saat sendirian. Kenapa? Karena dia membutuhkan orang lain, membutuhkan suasana yang membuat dia bisa ikut dalam kelompok. Karena manusia ini adalah makhluk sosial. Makhluk sosial, orang mudah menerima kita kalau berada pada posisi kebenaran, kebaikan, dan kemuliaan.
Dan tidak akan ada orang yang mau berserikat berkumpul dengan orang yang hina, apalagi dengan orang yang berbuat salah. Kalau ada orang rame-rame berbuat salah, itu tentu sudah tidak lagi berada pada rel yang dibenarkan. Makanya kata Nabi, la tajtami ummati ala dolalah. Umatku itu tidak akan berkumpul untuk melakukan kesesatan. Kenapa? Karena di antara umat Nabi Muhammad itu pasti ada satu yang benar. Orang yang benar itu akan berani melawan kebatilan. Karena prinsipnya wa kulil haq, kul haq walau kana murran. Situ. Baik, Masya Allah. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, shaimun shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kami mengajak Anda untuk bertanya langsung dengan Buya dengan cara menghubungi di nomor 081161000386. Judul kita adalah urgensi maghfirah terhadap jiwa kita. Baik, sembari menunggu pertanyaan dari pemirsa di rumah, kita akan lanjutkan mendengarkan tausiah dari Buya kita. Buya, tadi sudah dijelaskan begitu banyak dampaknya terhadap jiwa terkait dengan dosa yang tidak diampunkan Allah, yang tidak mendapat maghfirah, ampunan dari Allah. Baik Buya kan biasanya untuk menggapai maghfirah dari Allah, kita salah satunya itu beristighfar, memperbanyak istighfar. Ini bagaimana sebenarnya Buya? Adakah istighfar khusus atau hanya istighfar begitu saja? Atau ada rukun dan syarat istighfar sehingga maghfirah dari Allah itu bisa kita dapatkan? Ya, pemirsa yang dimuliakan Allah, untuk mendapatkan ampunan itu memang bila batin kita sangat berhasrat. Tapi kalau posisi batin kita tidak berhasrat untuk mendapatkan ampunan, maka jalan yang akan menyampaikan kita ke ampunan itu sangat lemah. Tidak akan ada kesungguhan atau yang disebut dengan mujahadah. Maka orang setiap bangun pagi, dia berpikir kejahatan apa yang dilakukannya hari ini. Kalau dia pencuri, rumah siapa yang menjadi korban hari ini? Dan seterusnya dan seterusnya. Ini apa? Ini orang yang setiap saat berada dalam kejahatan dan tidak melihat sesuatu yang bisa mengeluarkan dia dari kejahatan itu. Sehingga kejahatan itu berulang-ulang dilakukannya. Padahal kalau orang tahu bahwa kebutuhan rohaninya itu harus kembali kepada semangat hidup, itu yang ideal. Dia harus bisa berada dalam kelompok, dalam jamaah, wa kunu ma'as shodiqin. Beradalah kamu di kelompok-kelompok orang yang benar. Tentu dia ingin diterima sebagai anggota. Tentu ingin dia diterima gagasan-gagasannya. Tentu ingin dia berada dalam kemuliaan. Tentu ingin dia bisa memberikan kontribusi yang terbaik. Ini gambaran orang yang mendapatkan maghfirah. Oleh karena itu maka dalam Quran, alladzina idza fa'alu fahisatan aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfaru li dzunubihim. Orang yang melakukan kekejian, alladzina idza fa'alu fahisatan aw zalamu anfusahum, atau mereka melakukan kezaliman terhadap dirinya, zakarullah. Dia harus diingatkan dan disadarkan kepada Allah. Baru fastaghfaru li dzunubihim, dia minta ampun kepada Tuhannya. Kalau dia tidak sadar kepada Allah, tidak dikenalnya Allah, apa mungkin dia bisa minta ampun kepada Allah? Karena dia anggap perilakunya itu tidak mengandung risiko apa-apa. Atau kita biarkan orang seperti ini terus menerus sehingga tidak lagi ada nilai-nilai dari kepentingan amar ma'ruf nahi mungkar. Di dalam Islam itu amar ma'ruf nahi mungkar itu harus dihadapkan kepada orang yang ingin kita robah. Man ro'a minkum munkaron falyughayyir biyadi. Nah, di situ dia. Nah, makanya mereka dituntun untuk ingat kepada Allah. Siapa yang menjadikan saya? Allah. Siapa yang melindungi saya walaupun berdosa tapi belum dapat hukuman? Allah. Siapa memberi kesempatan saya untuk berbuat baik? Allah. Siapa yang bakal mematikan saya? Allah. Siapa yang bakal memberikan nikmat kubur dan nikmat akhirat kepada saya? Allah. Bumi siapa ini? Allah. Kalau dia tahu Allah, dan dia tahu apa tugas dia sebagai hamba yang beribadah kepada Allah, lalu dia selama ini melawan kepada Allah,
mungkin itu akan bisa menyadarkan dia apa ada kesempatan bagi saya untuk memperbaiki diri. Maka dia diingatkan, Allah itu akan tetap memberi kesempatan kepada hamba yang walaupun dia selama hidupnya melakukan dosa dan kesalahan, tapi Allah masih memberi luasnya ampunan melebihi dosa dan kesalahan yang dia lakukan. Itu maka disegerakan, disebutkan wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh, yang luasnya lebih dari luas langit dan bumi. Masya Allah, sungguh sangat luas rahmat Allah dan ampunan Allah nih Buya. Benar. Tadi Buya sempat menyinggung bahwa ketika seseorang dalam Al-Quran, wa idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum, ketika dia melakukan fahisha, dosa, kemudian melakukan kezaliman terhadap dirinya, kemudian dia langsung ingat kepada Allah. Ini bahwa perlu tuntunan ini Bu, dari orang lain, atau seseorang tersebut bisa merasakan sendiri dengan sendirinya bahwa ketika melakukan dosa dia teringat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi Bu yang menyampaikan bahwa perlu ada tuntunan dari orang lain, karena salah satunya hadis Rasulullah, man ra'a minkum munkaran. Bagaimana kalau dia tidak dituntun Bu ya? Tapi mohon ditahan dulu Bu ya. Insyaallah nanti setelah pesan-pesan berikut ini dijawab Bu ya. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, shaimun shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan kemana-mana, kita akan kembali insyaallah dengan pembahasan yang lebih menarik lagi. Tentu tetaplah bersama kami dalam program Indahnya Ramadan. Semenjak semua sibuk dengan gadget, canda tarik si tuek, sorak rangku alu, gembira enggrang bambu, momen indah itu hilang. Hei, sirup kurnia nih! Tapi yang takkan pernah hilang, nikmat es sirup kurnia. Mengembalikan rasa rindu, kegembiraan, kebersamaan, dan kehangatan. Kapanpun, dimanapun, nikmatnya selalu ada. Sirup kurnia untuk Indonesia. Keluarga besar Pondok Pesantren dan Perguruan Islam Miftahul Husna mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita jaga kesucian bulan Ramadan 1445 Hijriah dalam bingkai persaudaraan dan semangat untuk memberikan yang terbaik. Saya Haji Muhammad Faisal Hasrimi, penjabat Bupati Langkat beserta keluarga dan seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Langkat mengucapkan marhaban ya Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa, bersatu sekata, berpadu berjaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wali Kota Medan, Muhammad Bobi Afif Nasution, beserta keluarga dan seluruh jajaran pemerintah Kota Medan mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa 1445 Hijriah. Jadikan bulan suci Ramadan ini momentum masyarakat Kota Medan untuk berkolaborasi menuju Medan yang berkah. Semoga amal ibadah kita mendapat ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, shaimun shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Anda masih bersama kami tentunya dalam program Indahnya Ramadan. Baik pemirsa, seperti yang saya janjikan bahwa kami mengajak Anda untuk bertanya dengan Buya
dengan cara menghubungi di nomor 0811 6100 386. 0811 6100 386. Judul kita adalah urgensi maghfirah atau keampunan bagi jiwa kita. Baik pemirsa, sembari menunggu pertanyaan dari pemirsa di rumah, kita akan lanjutkan mendengarkan tausiah dari Buya kita. Buya tadi terkait dengan zakarullah. Ya. Perlu ada yang menuntun ini Buya. Ya. Apakah seseorang itu ketika dia tanpa tuntunan dia bisa, atau sebaiknya dengan tuntunan supaya benar-benar sadar gitu Buya kan, dan istighfarnya ini dapat menghasilkan maghfirah, ampun dari Allah. Persilakan Buya. Pemirsa yang dimuliakan Allah, fitrah penciptaan manusia dari zaman awal Nabi Adam sampai hari ini, dengan berulangnya para nabi dan rasul, itu memberikan peringatan. Berarti manusia itu harus mendapatkan penjelasan dakwah supaya dia kembali, la'allahum yarji'un, kembali kepada jalan yang benar. Mohon ditahan Buya. Ya. Mohon maaf Buya, ini ada pemirsa terhubung bersama kita. Boleh? Kita sapa Buya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik. Dengan siapa Bapak dari mana? Mohon Saya dikecilkan dari volume Pak. televisinya Pak. Dengan siapa Bapak dari mana? Ya. Dari Medan. Dari Ya. Medan. Iya, silahkan pertanyaannya Bapak. Pak Gaus. Pak Gaus. Baik, silahkan Pak. Ah. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya. Ciri-ciri orang yang diterima taubatnya bagaimana Pak Ustaz? Baik. Sudah cukup Bapak? Itu saja Pak Ustaz. Terima kasih. Saya dulu tetangga itu sama Pak Ustaz itu, Pak Tamrin Munti. Masya Allah, jiran tetangga nih Bu ya. Alhamdulillah, terima kasih. Baik, sudah cukup pertanyaannya Bapak? Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Ya. Buya, ini sudah cukup jelas ini pertanyaan Buya. Terkait ciri-ciri orang yang taubatnya diterima Allah. Ya. Persilakan Buya. Jadi kalau langsung ke intinya memang apa yang ditobatinya tidak berulang kembali gitu kan. Nah, jadi kalau dia berulang kembali berarti tobatnya belum betul. Mungkin tobatnya bukan karena Allah, karena sakit. Mungkin karena belum ada kesempatan. Jadi orang seperti ini berpeluang dia untuk mengulang kejahatannya. Tentu yang seperti ini kita pun bisa merasakan tak akan diterima Allah tobatnya. Tapi kalau tobatnya benar, maka insya Allah optimis diterima oleh Allah. Bahkan Allah mengatakan innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu sangat mencintai hambanya yang taubat dan mencintai hamba-hambanya yang bersih. Baik. Persoalannya tadi adalah berkaitan dengan kesadaran untuk taubat. Kan di situ tadi yang kita garis bawah itu. Kalau masih ada orang yang menuntun, alhamdulillah seperti nabi-nabi dan rasul-rasul. Tapi tuntunan itu pun tidak bisa langsung merubah. Oleh karena itu maka kita yang hidup ini harus bisa melihat baik fakta sejarah maupun fakta real dalam diri kita. Kenapa rezeki saya payah dapat? Kenapa persoalan saya sulit selesai? Kenapa hidup ini terlalu susah sekali? Kenapa orang lain banyak benci kepada saya? Kenapa begini, kenapa begini? Akhirnya itu menimbulkan tumpukan-tumpukan kegelisahan dalam batin. Kalau kita baca dalam hadis-hadis Rasul, itu semuanya karena dosa dan kesalahan kita. Rezeki kamu akan terhalang disebabkan dosa yang tidak kamu taubati. Kamu juga tidak bisa merasakan kasih sayang Allah kalau dosa-dosamu yang lalu di dalam hatimu tidak kau taubati. Jadi harus ada upaya maksimal mungkin dengan kesadaran yang tinggi ikhlas untuk berada di lingkaran taubat itu. Dan bayangkan kalau tidak ada yang memberi petunjuk tentang itu,
Apalagi tidak ada yang menuntun dia bagaimana tobat yang benar. Jadi diharuskan seseorang itu untuk memiliki pembimbing. Nah, makanya kalau orang yang benar membimbing, sebanyak apapun dosanya, dia akan merasakan, dia akan melihat ada perubahan dalam dirinya. Apakah itu kegelisahan akan berubah menjadi ketenangan? Apakah itu kelemahan akan memberikan semangat, kekuatan? Kenapa? Si pembimbing itu melihat kepentingan yang sangat dibutuhkan oleh orang yang taubat itu. Karena itu maka dikatakan zakarullah, penerima taubat itu hanya Allah. Wa may yaghfiru dzunuba illallah. Kalau begitu taubatlah semata-mata karena Allah. Baik, Kenapa? Masya Allah, Buya, mohon ditahan Buya, kita Ya. akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini Buya. Boleh. Dan pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana. Insya Allah kita akan kembali dengan pembahasan yang lebih menarik lagi. Tetaplah bersama kami dalam program Indahnya Ramadan. Semenjak semua sibuk dengan gadget, canda tarik si tuek, sorak rangku alu, gembira enggrang bambu, momen indah itu hilang. Hei, sirup kurnia nih! Tapi yang takkan pernah hilang, nikmat es sirup kurnia. Mengembalikan rasa rindu, kegembiraan, kebersamaan, dan kehangatan. Kapanpun, dimanapun, nikmatnya selalu ada. Sirup kurnia untuk Indonesia. Ramadan bukan hanya ibadah puasa, menahan lapar dari pagi sampai petang, tapi juga ibadah lainnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadikan momentum Ramadan dengan berbagi kebaikan. Saya, Dr. Oki Pratama, mewakili Penings Group, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Semoga semua ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan kerahmatan di bulan suci ini. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, Shaimun shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Anda masih bersama kami tentunya dalam program Indahnya Ramadan. Kami mengajak Anda untuk bertanya dengan Buya dengan cara menghubungi di nomor 081161000386. Judul kita adalah Urgensi Maghfirah bagi Jiwa Kita. Baik, sembari menunggu pertanyaan pemirsa yang di rumah, kita akan lanjutkan mendengarkan tausiah dari Buya kita. Buya tadi terkait dengan dampak dari dosa yang tidak diampuni. Nah, bagaimana Buya ketika dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau tadi ciri-ciri taubat nih Buya ya, yang berterima, mungkin bisa juga dikatakan orang yang mendapat maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dampak positifnya nih bagaimana Buya? Pemirsa yang dimuliakan Allah, dosa itu ada yang diampuni, ada yang tidak diampuni, ada yang harus diselesaikan. Yang mungkin diampuni Allah seperti meninggalkan kewajiban sholat, mungkin diampuni Allah. Yang tidak diampuni kalau syirik, disyirikkannya Allah. Kalau harus kita selesaikan itu diantara sesama manusia, zulmun nas ba'duhum ala ba'din. Itu berkaitan dengan pembagian kesalahan Buya, dan dosa. mohon maaf Buya ditahan Buya, kembali terhubung bersama kita pemirsa di rumah, subhanallah. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, dengan siapa Bapak, dari mana? Dengan Son di Medan. Ya, silakan Bapak, pertanyaannya. Bagaimana kalau misalnya orang yang tidak bisa mengontrol nafsu duniawinya sampai dengan akhir hayat? Baik, sudah cukup pertanyaannya Bapak? Iya. Baik. Oke. Baik, sudah bisa kita tangkap pertanyaannya, sudah cukup? Iya, oke.
Baik, terima kasih Bapak. Baik, ini Bu ya, dari Bapak Sam ini ya, dari Medan ini. Bagaimana ini Bu ya? Ini terpotong nih, mohon maaf ya. Bagaimana ketika seseorang itu masih mengikuti nafsu syahwatnya sampai akhir hayatnya nih Bu. Dia muslim nih Bu ya, muslim, beriman, kemudian dalam prosesnya dia terus mengikuti hawa nafsunya sampai akhir hayatnya. Bagaimana nih Bu ya? Maka ada sebutan husnul khotimah dan ada sebutan su'ul khotimah. Akhir yang baik dan akhir yang tidak baik. Kenapa manusia bersalah? Ada nafsu. Kalau nafsu itu yang diikutkan, wa ma ubari'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu. Nafsu itu akan cenderung mengajak kita berbuat salah. Maka nafsu inilah yang kita pahami bagaimana dia supaya menjadi nafsu mutmainnah, jangan menjadi nafsu ammarah bisu. Maka dia harus didekati dengan nilai-nilai kebenaran, kemuliaan dan kebaikan. Itulah yang diajarkan Allah kepada kita. Sejalan dengan perubahan yang dialami oleh manusia dalam menjalani usianya, dia tidak akan mungkin mampu menyelesaikan persoalan yang muncul dari nafsunya sendiri. Dan kalau itu dia paksakan, dia akan hancur dan binasa. Oleh karena itu maka cepat atau lambat orang ini akan mengalami kesadaran, orang ini akan senantiasa mengharapkan ada bantuan. Maka secara kemanusiaan dia berpeluang untuk mendapatkan kesempatan bertobat. Itu perlu kita pahami supaya jangan kita putus asa. Karena itu sebanyak apapun dosa masa lalu, kalau orang sampai kepada tuntunan zikir dan benar istighfar, maka dosa kesalahan masa lalu itu tidak akan membebani jiwanya menjadi hina, rasa takut, gelisah, bingung dan lain sebagainya. Kenapa? Karena Allah menanti dia untuk minta ampun. Nah, supaya ini jelas, terarah, terbimbing, maka kita perlu pembimbing, penasehat. Contoh, di dalam thariqat, ajaran tasawuf, thariqat Naksabandi misalnya, kita dituntun, mursyid itu menuntun orang-orang yang datang ke sana untuk menyesali, menyadarkan dirinya, supaya dia kembali kepada jalan yang benar. Jadi, kecil sekali kondisi putus asa bagi orang yang sudah masuk ke jalan Allah itu. Dan dia jangan tenggelamkan dirinya. Walaupun kita tengok ada fakta di lapangan seolah-olah dia su'ul khotimah, tapi kita masih tetap menuntun dia. Akhirnya, walaupun beberapa hari lagi dia akan meninggal dunia, kalau dia berzikir kepada Allah, dia berada pada lingkaran orang yang berpeluang mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tidak mungkin diampuni itu modelnya Fir'aun, di mana dia sudah dituntun sekian lama, disadarkan sekian lama, tetap sombong. Begitu dia ditenggelamkan, kemudian dia tidak bisa lagi berenang. Di situ baru diakui. Mana mungkin diterima orang yang terpaksa mengakui. Yang diterima itu orang yang sadar mengakui kesalahan-kesalahan masa lalu dan ingin mendapatkan kebaikan itu, mendapatkan kemuliaan itu. Masya Allah, tentu ini menjadi kesadaran bagi kita nih kan, ya, semua, bahwa kita harus peduli terhadap sesama Muslim. Ketika ada terjerumus kepada hawa nafsu, kita menyadarkannya. Apalagi sebagai seorang mursyid nih Bu ya, dia harus lebih bertanggung jawab ini. Benar. Mohon ditahan Bu ya, kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini Bu ya. Dan pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali, tetaplah bersama kami dalam program Indahnya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Sabrida SEMSI, Rektor Universitas Islam Sumatera Utara, beserta seluruh pimpinan dan sivitas akademika Universitas Islam Sumatera Utara mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1445 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Kami dan segenap jajaran pemerintah Kota Binjai mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1445 Hijriah.
Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan keberkahan bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bupati Deli Serdang, Haji Muhammad Ali Yusuf Siregar mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1445 Hijriah. Mari kita jadikan momentum Ramadan ini untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga di bulan yang penuh rahmat ini kita senantiasa mendapatkan kesehatan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Universitas Al-Azhar Medan mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1445 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, shaimun shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Anda masih bersama kami tentunya dalam program Indahnya Ramadan, dan kami mengajak Anda kembali untuk bertanya dengan Buya dengan cara menghubungi di nomor 081161000386. Judul kita adalah urgensi maghfirah bagi jiwa kita. Kita akan lanjutkan mendengarkan tausiah dari Buya. Buya tadi terkait dengan menuntun ini Buya. Tadi Buya sempat menyinggung terkait dengan salah satu tariqat yang di dalam beramal ini ada tariqat Naqsabandiyah. Ini bagaimana nih Buya? Ya. Pemirsa yang dimuliakan Allah, dekatlah ke jalan Allah. Itu salah satu panggilan Allah. Kasih sayang Allah kita dijadikannya dengan kasih sayangnya. Tidak ada manusia yang dijadikannya dengan dasar di luar kasih sayang. Karena itu kalau hamba Allah itu dalam hidupnya jauh dari kasih sayang Allah, Allah masih menunggu supaya dia pulang juga dengan penuh kasih sayang Allah. Maka Allah memberikan peluang kepada kita untuk bertaubat, untuk beristighfar. Ini prinsip yang perlu kita ketahui. Kemudian di bulan Ramadan ini sekarang kita berada pada bagian yang kedua, maghfirah, awsatuha maghfirah. Pertengahan bulan Ramadan itu adalah maghfirah. Mari amal-amal yang sedikit dilipat gandakan nilainya. Kesadaran yang kecil akan diberikan peluang kemuliaannya. Makanya malam jangan kita hanya tidur seperti biasanya saja, tapi beradalah kita di tingkat luar biasa. Orang lain tidur tapi kita bangun. Ambillah wudu, kemudian ambillah sajadah, kemudian ambillah alat-alat hitung. Munculkan kesadaran. Rasakan usia kita seolah-olah hanya tinggal sedikit. Lihat di depan kita, jenazah kita sedang terbaring. Lihat di depan kita bahwa jenazah kita sedang dimandikan dan dikafani. Lihat di depan kita bahwa jenazah kita sedang disolatkan dan jenazah kita sedang dibawa ke pemakaman. Lalu pelan-pelan diturunkan ke liang lahat dan ditimbun. Apa yang bisa kita lakukan pada saat itu? Kalau mati itu adalah suasananya seperti tidur, alhamdulillah. Karena itulah tidurnya orang yang beriman, matinya orang beriman. Tapi coba bayangkan, bagaimana tidak sedih dan takut. Karena orang yang membayangkan, bukan dia membayangkan tidur di dalam kubur, tetapi dia merasakan bahwa dia hidup. Kalau hidup di dalam kubur, maka otomatis terasa sempit, gelap. Dan itu adalah siksa. Itu adalah siksa. Apakah kondisi ini tidak membawa kita kepada sebuah kesadaran bahwa kita ingin merasakan bersama Allah itu dalam ketenangan dan kebaikan? Maka ini satu cara yang dituntun oleh thariqat. Maka sebelum berzikir itu orang-orang yang beribadah itu dituntun untuk membayangkan mati. Kalau sudah terbayang dia mati, terbayanglah dia apa risiko dalam kematian, maka itu otomatis bagian dari perjalanan hidup. Padahal di seberang kematian itu ada rahmat. Ingat,
Kalau ditanya pemirsa, mana lebih enak? Tidur di atas tilam atau tidur di atas batu kerikil? Apa jawaban Ustaz? Berat ini menjawabnya, Bu ya. Orang akan katakan, saya lebih enak tidur di tilam. Kenapa dia jawab itu? Karena dia belum tidur. Maka dia bisa memilih. Tapi kalau sudah dia tidur, apa bisa dia memilih? Bagi orang yang tertidur di batu kerikil pun sama nikmatnya dengan di atas tilam. Kalau begitu, samakan tidur Anda di atas tilam dengan di atas kerikil. Samakan perasaan Anda di dalam alam barzah itu dengan alam dunia yang ketika Anda tidur. Gimana itu? Beramal solehlah di waktu hidup, biar kesolehan di waktu hidup itu terbawa ke alam barzah. Kenapa? Karena ruh kita di alam dunia itulah yang akan merasakan sesuatu di alam barzah. Dan itulah yang akan dirasakan ketika berbangkit di hari kiamat. Tidak mungkin ruh orang lain yang merasa siksa kalau dalam hidup kita yang melakukan kesalahan. Tidak mungkin. Kenapa? Karena pencipta roh itu sendiri Allah. Maka yang menuntun itu Allah. Maka yang meminta pertanggungjawaban itu Allah. Dan yang membalasi itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Tentu kalau mendapat maghfirah dari Allah tidak sebanding kenikmatan dunia nih Buya ya. Iya. Kalau dampak positif tadi Buya terkait dengan mendapatkan maghfirah nih Buya, apakah apa saja sih yang kita rasakan kenikmatan? Tapi mohon ditahan Buya, kita akan lanjutkan nanti setelah pesan-pesan berikut ini. Dan pemirsa jangan kemana-mana, kita akan kembali, tetaplah bersama kami dalam program Indahnya Ramadan. Semenjak semua sibuk dengan gadget, canda tarik si tuek, sorak rangku alu, gembira enggrang bambu, momen indah itu hilang. Hei, sirup kurnia nih! Tapi yang takkan pernah hilang, nikmat es sirup kurnia. Mengembalikan rasa rindu, kegembiraan, kebersamaan, dan kehangatan. Kapanpun, dimanapun, nikmatnya selalu ada. Sirup kurnia untuk Indonesia. Ayo Kedan, kita rawat rupiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wali Kota Medan, Muhammad Bobi Afif Nasution, beserta keluarga dan seluruh jajaran pemerintah Kota Medan mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa 1445 Hijriah. Jadikan bulan suci Ramadan ini momentum masyarakat Kota Medan untuk berkolaborasi menuju Medan yang berkah. Semoga amal ibadah kita mendapat ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Awali bulan suci Ramadan ini dengan mensucikan hati. Ramadan adalah bulan penuh keberkahan. Mari kita sambut datangnya bulan suci Ramadan dengan hati yang damai. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhoi amal ibadah kita. Selamat menunaikan ibadah puasa 1445 Hijriah. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1445 Hijriah.
Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, shaimun shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, terima kasih Anda masih setia bersama kami tentunya dalam program Indahnya Ramadan. Baik pemirsa, tidak terasa waktu kita sudah berada di segmen yang terakhir. Kita akan mendengarkan kesimpulan atau kalimatul ikhtitam dari Buya kita. Buya, dipersilahkan Buya. Pemirsa yang dimuliakan Allah, apapun posisi dan fungsi kita, apalagi amanah yang kita emban menyangkut orang banyak, memerlukan batin. Pertama, batin yang tenang dan kuat. Itulah yang bisa berfungsi untuk menyelesaikan seberat apapun amanah. Yang kedua, di samping batin yang tenang dan kuat, juga kita memerlukan mudah keluar inovasi-inovasi dari batin kita dalam menyelesaikan persoalan sesulit apapun. Lebih dari itu, kita juga tidak menafikan ada keinginan kita untuk mendapatkan berkah yang tidak diperhitungkan sebelumnya. Ini dijanjikan Allah bagi mereka yang melazimkan istighfar, memperbanyak mohon ampun kepada Allah. Kata Nabi, "Malazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli daikin mahraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Siapa yang banyak memohon ampun kepada Allah, diberikan Allah ketenangan batin, kekuatan jiwa, diberikan Allah jalan keluar dari setiap persoalan, dan diberikan Allah rezeki yang tidak diduga-duga. Kalau ini kita miliki sebagai bendahara batin kita, maka insya Allah seberat apapun amanah, Allah pasti menolong kita. Tapi kalau batin kita tidak seperti yang digambarkan itu, maka sekecil apapun amanah akan menjadi penyakit dan bisa merubah kegelisahan menjadi siksaan yang lebih dahsyat lagi. Tangisilah perjalanan hidup kita di tengah malam bersama Allah. Insya Allah Allah akan membukakan pintu maghfirahnya. Dekatilah Allah itu dengan penuh kasih sayang, karena Dia sedang menunggu pengakuan kita atas dosa kesalahan kita yang paling banyak di atas muka bumi ini. Mungkin dosa kepada Allah yang mensekutukannya, yang melambatkan perintahnya. Mungkin dosa kita durhaka kepada kedua ibu bapa kita. Mungkin dosa kita yang menganiaya dan menzolim keluarga. Mungkin dosa kita yang tak peduli kepada lingkungan sosial, ada anak yatim dan fakir miskin. Mungkin ada dosa kita terhadap lingkungan hidup yang kita rusak, padahal Dia akan nanti minta pertanggungjawaban kenapa saya dirusak. Semua itu saudaraku, pada bulan maghfirah ini ambil kesempatan, Allah membuka pintu maghfirahnya. Masya Allah. Terima kasih. Masya Allah, terima kasih Buya, sungguh sangat menyentuh. Terima kasih banyak Buya. Semoga Buya sehat-sehat selalu. Amin, Insya Allah kita ketemu nanti pada kesempatan berikutnya Buya. Dan pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, shaimun shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungguh sangat menyentuh hati kita bagaimana kita ini diajak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, disambut Allah. Mari kita kembali kepada Allah dan jangan berputus asa dengan rahmat Allah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Az-Zumar ayat 53, qul ya ibadiyalladzina asrafu, hendaklah kita ini tidak berputus asa dengan rahmat Allah, dan sesungguhnya Allah menerima taubat kita. Terima kasih. Saya Zaidi beserta seluruh kru dan kerabat kerja TVRI Sumatera Utara pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.